Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penilai Uji Kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Karoma SPDI dengan nomor induk mahasiswa 24031172392. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 2 dengan materi beriman kepada malaikat. Pada pembelajaran ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini adalah bukti pendaftaran ujian kinerja dan uji pengetahuan. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lagi enak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti kita telah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga hari ini kita dapat belajar bersama, dapat masuk sekolah semua. Anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kelas 2 semangat? Kelas 2 siap? Siswa kelas 2 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2 semua hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat ya untuk belajar? Iya. Sudah.
Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa, Cak? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Surah Al-Kautsar kemarin diturunkan di mana? Kota Mekah. Anak-anak masih ingat tidak bagaimana bunyi surat Al-Kautsar? Masih, nggih. Kalau masih ingat coba kita baca bersama-sama ya. Surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Ya bagus. Berarti anak-anak masih mengingat pelajaran yang lampau. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Beriman kepada malaikat. Ada yang tahu tidak? Siapa itu malaikat? Iya benar. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu siapa malaikat itu? Nggih, makhluk gaib. Malaikat juga sering disebut sebagai makhluk gaib. Terus malaikat itu ada berapa ya yang wajib kita ketahui? 10, pintar. Terus yang kedua, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa ya? Keberapa? Kedua, bagus. Berarti anak-anak sudah kurang lebih sudah sedikit tahu deh tentang iman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan minimal 5 dari 10 nama malaikat beserta tugasnya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab sebagai bentuk implementasi iman kepada malaikat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan kerjasama yang baik. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti anak-anak akan menyimak cerita, terus nanti kalian akan berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu nanti setiap kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap tidak untuk belajar? Siap. Untuk lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu, Ge. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Sudah. Sebelum kita mendengarkan cerita, menyimak cerita, Bu Guru akan menyampaikan sedikit materi tentang beriman kepada malaikat. Iman artinya apa, Cak? Iman? Percaya. Iman kepada malaikat tadi merupakan rukun iman yang keberapa? Kedua. Iman kepada malaikat artinya kita percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sekarang malaikat sendiri artinya apa? Tadi ada yang jawab malaikat tadi apa? Makhluk Allah. Ada yang jawab tadi apa? Malaikat makhluk gaib. Nggih, malaikat itu sama-sama ciptaan Allah. Makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Itulah malaikat. Beliau diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu adalah makhluk yang taat. Beliau tidak pernah apa? Ingkar terhadap perintah Allah. Malaikat juga apa? Suci. Dia tidak pernah berbuat dosa. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan kadang juga berbuat dosa. Tetapi kalau malaikat, dia tidak pernah berbuat dosa. Maka beliau disebut makhluk yang suci. Terus malaikat juga tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Kalau manusia kan ada perempuan, ada laki-laki. Jadi sudah beda antara kita dengan malaikat. Malaikat juga merupakan makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa, Bu? Ada yang tahu? Makhluk gaib itu makhluk yang tidak tampak oleh panca indera kita, makhluk yang tidak tampak oleh kasat mata kita. Kalau kita melihat pohon, kan
terlihat. Tapi adakah kalian pernah melihat malaikat? Tidak, makanya malaikat disebut makhluk gaib. Tadi percaya kepada malaikat atau beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa ya? Tadi kedua. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Selanjutnya, tadi Bu Siti sudah bertanya, jenis apa nama malaikat yang wajib kita ketahui tadi ada berapa? 10. Siapa saja itu, Mbak? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munail, Rokib, Atik, Malik, Ridwan. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasul. Jadi ketika nabi dan rasul itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril, wahyu itu turun dari Allah, tapi disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Seperti wahyu Nabi Muhammad. Apa wahyu Nabi Muhammad? Al-Quran. Yang kedua malaikat siapa? Mikail. Tugasnya apa ya? Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah termasuk kita, manusia, diberikan rezeki oleh Allah melalui malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat siapa? Israfil. Tugasnya apa? Ayo. Jadi tugas malaikat Israfil itu meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang ke-9 malaikat siapa? Ayo. Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Jadi ketika manusia di alam dunia banyak melakukan perbuatan buruk, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan bertemu dengan malaikat siapa? Malik. Terus ketika kita apa? Selanjutnya malaikat siapa? Ayo. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk apa? Menjaga pintu surga. Jadi kalau kita di dunia banyak melakukan kebaikan, maka kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan, karena kita akan masuk apa? Surga. Benar. Anak-anak pengennya masuk surga apa neraka? Surga. Kalau kepengen masuk surga bagaimana caranya? Apa? Banyak melakukan amal kebaikan. Sekarang bagaimana sih perilaku seseorang yang beriman kepada malaikat? Taat. Yang pertama apa? Taat dan patuh terhadap Allah. Ketika seseorang itu sudah beriman, sudah yakin bahwa ada malaikat di samping kita, malaikat yang mengawasi kita, malaikat nanti yang akan menanyai di alam kubur, maka seseorang itu akan taat dan patuh terhadap Allah, akan menjalankan perintah Allah. Contoh perintah Allah apa ya? Sholat 5 waktu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah beriman kepada malaikat, maka kita harus taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan yang tidak baik. Mencuri misalnya, terus apa? Menjauhi teman, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan karena kita sudah tahu ada malaikat yang mengawasi kita. Jadi ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita, yaitu malaikat siapa? Rokib dan Atid. Sekarang hikmahnya apa sih Bu kita beriman kepada malaikat? Yang pertama apa? Meningkatkan iman kepada Allah. Jadi kalau kita percaya adanya malaikat, iman kita akan bertambah karena percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua apa? Tadi ketika kita mau berbuat, aku pengen mangga itu contohnya, tapi mangga itu punya orang lain, aku mau mencuri nanti berarti kita tidak akan melakukan hal itu karena kita tahu, oh iya kalau saya mencuri nanti amal saya akan dicatat oleh malaikat raqib, berarti saya melakukan keburukan, maka kita akan berhati-hati, kita akan melakukan perbuatan baik. Selanjutnya yaitu apa?
meyakini kebesaran Allah dengan adanya makhluk gaib. Bahwa itu kita yakin bahwa Allah itu menciptakan berbagai makhluk di dunia ini. Ada manusia, hewan, setan, terus malaikat, jin, dan tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali yang Allah ciptakan, bulan, bintang. Itu bukti bahwa kebesaran Allah. Selanjutnya yaitu apa? Gemar melakukan perbuatan baik. Tadi kita akan senantiasa melakukan kebaikan. Itulah tadi nama-nama malaikat dan hikmah beriman kepada malaikat serta perilaku yang harus kita terapkan ketika kita beriman kepada malaikat. Dari sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Betul, sudah paham? Sudah. Untuk apa? Lanjutkan kegiatan selanjutnya biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Sudah. Sekarang kita akan mendengarkan cerita, cerita tentang penyesalan seseorang karena telah berbohong. Disimak ceritanya, nggih. Ya, assalamualaikum. Tolong aku, bro. Hah? Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku, bro. Oke. Aku kesana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu tidak apa-apa, kamu cukup makan baik-baik saja. Aku nggak apa-apa, aku cuma baik aja kok. Bang, ya soalnya kamu sibuk terus karena banyak mobil. Ya udah dengan begini kan waktunya datang kan cepat lagi. Masya Allah, itu sebenarnya berbohong dan bohong itu dosa. Iya, ini kan cuma sederhana aja. Tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai kita dicap sebagai pembohong. Nanti. Inikah orang yang biasa berbohong semasa hidupnya? Tolong jangan siksa aku. Diam kau. Curap, pegang dia. Asyap. Sakit. Tolong sakit. Dengar, jangan sekali-kali melakukan kebohongan lagi. Iya, tapi aku hanya bercanda. Ingatlah, setiap dosa besar itu selalu diawali dengan hal-hal kecil. Iseng, bercanda, coba-coba. Tapi lama-kelamaan, syaitan akan membuat tipu daya dengan membuatmu nyaman melakukan kemaksiatan. Baiklah, tolong lepaskan aku. Setelah banyak melakukan kebohongan, kamu minta dilepaskan. Tunggulah sampai dosa-dosa bohongmu habis di neraka. Ya. Terima kasih, bro. Kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Mulai sekarang jangan coba-coba membuat candaan dengan hal-hal yang salah. Baik, bro. Jauhkanlah diri kalian dari kebohongan, karena sungguh kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan, dan sungguh kefasikan itu akan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Itu cerita tentang seseorang yang suka berbohong. Setelah melihat cerita tadi, sikap kita bagaimana ya sebagai anak yang beriman kepada malaikat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana sikap kita kalau kita sudah beriman kepada malaikat dengan sikap anak tadi? Tidak boleh berbohong. Harus berkata apa? Baik, harus berkata jujur. Nggih. Sebelum ke pembagian kelompok, marilah kita menyanyikan lagu 10 malaikat, nggih. Nanti kita nyanyi bersama-sama, nggih. Ayo keras tepuk tangannya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Amin Malalik Ridwan. Jibril menangkan bumi, Mikail niup sangkakala, Israel mencabut nyawa karena Nakir bertanya dalam kubur. Rakib mencatat amal
baik. Ayo keras. Mencatat amal buruk. menjaga mutu neraka. Ruang penjaga pintu surga. Nurut 10 malaikat Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah lebih semangat, Ge? Sudah semangat? Sudah. Sekarang Bu Guru akan apa? Membagi kalian menjadi beberapa kelompok, Ge. Nanti setiap kelompok akan mendapat tugas apa? Lembar LKPD, Ge. Nanti setelah itu dikerjakan, didiskusikan setiap kelompok. Nanti setelah selesai diskusi, setelah selesai mengerjakan, maju satu-satu untuk maju perwakilan kelompok atau boleh 1 atau 2 anak untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Karena ini tempatnya sudah berkelompok, maka Bu Siti bagi yang kelompoknya Mas Agus, kelompok 1, G, kelompoknya Mbak Aisyah, kelompok 2, dan kelompoknya Mbak Adia, kelompok 3. Nanti mengerjakannya sesuai perintah yang ada di lembar kerjanya, G. Ini kelompok 1. Maka nanti dikerjakan bersama-sama, G. Kerja kelompok itu berarti kerjanya bersama-sama. Di situ kan ada 2 lembar kertas, G. Itu dikerjakan semuanya, dikerjakan sesuai perintah. Yang pertama itu kita menyebutkan nama malaikat dan tugasnya. Yang kedua nanti itu ada sebuah kasus atau cerita, kita disuruh untuk menanggapi, G. Silakan dikeluarkan alat tulisnya dan dikerjakan, didiskusikan secara berkelompok. Sudah selesai, G. Sudah selesai semua? Sekarang kalau sudah selesai, kita maju presentasi. Ayo kelompok 2 maju dulu, kelompok 2. Kelompoknya Mbak Aisyah, ayo maju. Siapa perwakilan yang maju? Oke, Mbak Salwa dan Mbak Aisyah. Ayo. Nih, tengah sini, G. Dibaca yang keras, biar temannya mendengar. Yang lain, sebentar. Yang lain mendengarkan, terus nanti memberi respon, G. Itu benar apa tidak, Ge? Jawaban teman kalian ini benar apa tidak? Ayo yang lain fokus, kita dengarkan. Oh iya, sebelumnya biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ayo kita mulai presentasinya. Dari siapa? Mbak Aisyah dulu, ayo. Nggih. Benar apa tidak jawaban Mbak Aisyah? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Sekarang presentasi yang kedua dari Mbak Salwa, perwakilan dari kelompok 2, Mbak Salwa yang akan membacakan. Dengarkan, G. Dia tahu bahwa rezeki makanan yang enak adalah pemberian dari Allah melalui malaikatnya. Katanya, 1. Malaikat siapa yang bertugas membagi rezeki makanan. 2. Bagaimana cara kita menunjukkan hasil syukur atas rezeki kita diberitakan bahwa malaikat yang bertugas membagi rezeki adalah malaikat Mikail. Dengan berdoa sebelum dan sesudah makan berdoa membuat makanan dan berbagi dengan sesama. Dari apa kasus ini? Dari ini kita tadi ada cerita tentang malaikat Mikail. Di sini ada cerita tentang malaikat yang membagi rezeki. Di siapa yang membagi rezeki untuk kita? Malaikat Mikail. Bagus, jawabannya benar. Dan bagaimana sikap kita pada tadi?
kita menunjukkan bersyukur atas rezeki yang diberikan dengan Allah. Bagaimana tadi caranya Mbak? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Benar apa tidak jawabannya Mbak Salwa? Benar, gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Sekarang kelompok 3. Ayo perwakilan apa semuanya ini yang maju ke depan. Perwakilan, ayo monggo perwakilannya maju ke depan, gitu. Yang keras ketika membacakan, gitu, biar temannya dengar. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagi rezeki. Malaikat Israel tugasnya menyebut cakaparan. Malaikat Israel tugasnya Sangkat malam. Malaikat tugasnya bersama di dalam kubur. Malaikat kafir tugasnya bersama di dalam kubur. Oke. Malaikat akhir tugasnya mencatat amal. Ayo yang lain didengarkan. Tugasnya mencatat amal baik. Malaikat mari tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Benar apa tidak jawaban Mbak Dia? Benar semua, nggih. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Dia dan kelompok 3. Sekarang Mas Alfa yang akan mewakili kelompok 3. Mas Faris, nggih. Lalu hari juga sering berkata-kata kepada teman-temannya dan tidak mau meminta maaf. Dia merasa tidak ada yang mencatat perbuatannya. Pertanyaan: satu, malaikat siapa yang mencatat perkataan buruk kita? Dua, apa yang seharusnya dilakukan kita agar amalnya dicatat baik? Jawaban: satu, malaikat aktif mencatat perbuatan buruk. Dua, kita harus berkata yang baik, minta maaf dan menjaga lisan agar dicatat sebagai amal baik oleh malaikat takdir. Nggih, dari cerita Mas siapa tadi Mas Faris ini ada anak yang suka berkata kasar. Ini termasuk perbuatan baik apa buruk ya berkata kasar? Buruk. Dicatat oleh malaikat siapa? Atid, enggih. Terus bagaimana seharusnya dilakukan kita? Kita tidak boleh berkata kasar kepada temannya, kata Mas Faris, dan dia harus meminta maaf kepada temannya yang sudah ya katai dengan kasar. Nggih. Bagus tidak jawabannya Mas Faris? Bagus. Benar tidak? Benar, nggih. Tepuk tangan untuk Mas Faris dan kelompok 3. Silakan. Nggih. Bagaimana tugasnya tadi? Sulit apa tidak? Tidak, nggih. Dari tugas tadi kita mengetahui bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, nggih. Tadi dalam soalnya tadi ada malaikat Raqib, Atid, dan siapa tadi contohnya? Malaikat pembagi rezeki? Mikail, nggih. Untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi beriman kepada malaikat, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi. Ge. Setiap anak, tadi kalau tugas pertama kan, anak-anak bekerja secara kelompok. Kalau sekarang tugasnya secara individu, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ge. Setiap anak mendapat lembar evaluasi sendiri-sendiri. Ge. Ya, dikerjakan sendiri, nggih. Tidak usah mencontek temannya. Kalau mencontek nanti dicatat malaikat, nggih. Dikerjakan sendiri sebisanya, nggih. Sepemahaman kalian tadi tentang malaikat dan tugasnya. Sekarang dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek temannya. Nanti dicatat sebagai amal buruk loh, karena sudah mencontek temannya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang belum selesai tidak usah terpengaruh terburu-buru dengan temannya yang sudah selesai. Yang sudah dikoreksi lagi jawabannya. Sudah selesai? Sudah selesai semua, nggih? Nggih. Kalau sudah, ayo dikumpulkan ke depan. Ayo dari kelompok 1. Mas Ilham. Kelompok 2 baik saya. Ada ya.
Ayo lihat ke depan. Susah tidak tadi soalnya? Jadi anak-anak sudah kurang lebih sudah bisa memahami apa itu iman kepada malaikat dan apa nama-nama malaikat. Dari pelajaran kita hari ini, ayo kita simpulkan. Yang tadi pertama, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa? Dua. Pinter. Tadi malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari apa? Cahaya atau nur, Terus malaikat yang wajib kita imani tadi ada berapa? 10. Ayo coba sebutkan beserta tugasnya, ayo. Israel, Munakhir, Atik, Malik, Islam. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Pinter. Malaikat Mikael tugasnya apa? Membagi rizki. Selanjutnya malaikat Malik tugasnya apa? Malaikat Malik malaikat Ridwan bertugas Terus setelah kita beriman kepada malaikat, perilaku apa yang kita terapkan tadi? Selalu berbuat kebaikan. Terus apa? Taat kepada Allah. Terus taat kepada orang tua dan guru. Jadi semoga dengan kita beriman kepada malaikat, maka kita dapat menerapkan sikap jujur tadi. Terus apa? Berbuat baik, selalu bertanggung jawab, berkata-kata yang baik. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya tugas di rumah, nanti anak-anak mencari 3 contoh sikap yang menunjukkan beriman kepada malaikat. 3 saja, perilaku di rumah yang menunjukkan bahwa kalian itu beriman kepada malaikat. Sudah paham tugasnya? Sudah. Baiklah, pelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang berperilaku terpuji. Nanti dapat dipelajari di rumah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.